Kau tahu apa yang ku perlukan, dan aku beriman. Walaupun tak kulihat, tak ku rasakan, Engkau sedang bekerja. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Jadi tertarik nih, saya ingin jadi marketer kalau begini caranya. Aku tertarik nih jadi tim kreatif PJ. Flyernya keren, tertarik nih ikut ambil bagian dalam PEJ. Terima kasih sudah menghubungi PEJ. Selanjutnya akan saya undang dalam grup WA dan pertemuan online via Zoom dan Google Meet. Luar biasa bukan? GKJ Kanaan memang punya program yang keren banget. PEJ, Pengembangan Ekonomi Jemaat. Tahun depan, tahun 2021, PEJ menjadi program kerja Komisi Dewasa Muda. Pastinya teman-teman dewasa muda kita akan membuat program PEJ ini dengan sangat simple dan menarik. Oleh karena itu, bagi saudara-saudaraku yang punya usaha, bisnis, atau produk yang mau dipasarkan dan dijual, silakan bergabung. Jangan ragu, jangan sungkan, karena program PEJ dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Tuhan memberkati. Masuklah dalam bait-Nya yang kudus. Kami siap mengagungkan nama-Nya. Buanglah segala amarah dan dendammu. Hati kami telah bersih dan murni. Mari berjumpa dengan Tuhan dalam ungkapan syukur.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita khususkan dan kuduskan ibadah Minggu hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Saudaraku, berterus terang dengan mengatakan kebenaran adalah hal yang tidak mudah dilakukan. Kita terbiasa cari aman untuk berkata tidak benar. Kita terbiasa menjaga perasaan orang lain daripada berkata benar. Penyair Romawi abad pertama pernah menulis, kejujuran dipuji-puji, meskipun yang berkata jujur akan mati kelaparan. Kejujuran dipuji oleh setiap orang oleh karena kejujuran merupakan kebajikan. Mengapa kejujuran merupakan kebajikan? Tidak lain dan tidak bukan, gagasan tentang kejujuran datangnya dari Allah. Kejujuran dan kebenaran adalah sifat Allah yang perlu diteladani dalam hidup manusia. Mari umat Tuhan kita mengingatkan sejenak untuk mengingat akan kesalahan dan dosa-dosa kita dan mohon ampunan kepada Tuhan. Mari kita berhening. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini
kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini, kami mau dengan sadar mengakui sedalam-dalamnya tentang dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan menyimpang dari perintah-Mu dan kehendak-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu, kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kami tidak bisa menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kiranya oleh kasih karunia-Mu, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, bahwa kami lebih dekat kepadamu. Kiranya pemulihan terjadi dalam diri kami, baik kepadamu dan kepada sesama kami. Inilah doa kami panjatkan, sucikan dan murnikan kami ya Kristus. Amin. Anugerah Allah disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus, pahlawan salibnya,
Kita bersama akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita minta pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kami telah ada di tahun yang baru, tahun 2021. Oleh karena penyertaan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Di hari yang indah ini, bersama dengan keluarga juga dengan jemaat keluarga besar GKJ Kanaan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami akan disapa oleh sabdamu. Kami memohon ya Bapa, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami dapat memahami firman-Mu yang luas dan tak terbatas. Dan kami pun dimampukan untuk menjalaninya dalam keseharian. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama buka Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-43 hingga ke-51. Begini bunyi firman-Nya. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Dipanggil untuk berani berkata dan berkarya tentang kebenaran. Inilah tema firman Tuhan pada minggu yang indah di hari ini. Saudara-saudaraku, kita pasti tahu tokoh toleransi Indonesia yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Selain tokoh toleransi, beliau merupakan Presiden Indonesia yang keempat. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang bicara apa adanya. Dan yang saya kagumi, ia suka membuat cerita-cerita guyon yang bermakna.
sehingga pendengarnya diajak untuk tidak hanya tertawa, tetapi juga berefleksi. Ada satu cerita guyon yang pernah diutarakannya. Suatu ketika seorang wartawan bertanya kepada beliau, "Gus, apa sih yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain?" Gus Dur kemudian menjawab, "Konon ada 4 macam sifat bangsa. Yang pertama, bangsa yang sedikit bicara dan kerjanya juga sedikit. Itu biasanya negara Nigeria dan negara Angola. Yang kedua, bangsa yang bicaranya sedikit tapi kerjanya banyak. Jepang dan Korea Selatan. Yang ketiga, bangsa yang banyak bicara, kerjanya juga banyak. Amerika dan China. Dan yang terakhir, bangsa yang bicaranya banyak, kerjanya sedikit. Ini negara Pakistan dan India. Seorang wartawan kemudian langsung segera bertanya, "Gus, kok bangsa Indonesia nggak ada?" Dengan tersenyum beliau menjawab, "Bangsa Indonesia nggak bisa dimasukkan di antara keempat tadi." "Loh, kenapa Gus?" Kata Gus Dur kemudian merespon, "Karena di Indonesia apa yang dibicarakan dan yang dikerjakan seringkali berbeda." Mungkin ada benarnya ibu bapak saudara apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Kita lihat saja para pemimpin kita, mahir bicara tentang anti korupsi, jago melantunkan ayat-ayat suci, lihai dalam menasehati. Tetapi apa yang dilakukan dan dikerjakannya berbeda. Ngomongnya A, kerjanya B. Bicaranya Z, kerjanya C. Oleh karena itu di tahun yang baru ini mari kita berefleksi bersama. Apakah perkataan kita, tindakan kita sudah mencerminkan kebenaran atau belum? Bacaan firman Tuhan saat ini menceritakan tentang pemanggilan Yesus kepada orang-orang yang bersedia menjadi muridnya. Dalam hal ini Filipus dan Nathanael. Mereka punya karakter yang berbeda. Mari kita kupas gambaran dan juga karakter-karakter mereka. Filipus berasal dari Betsaida yang terletak di pinggiran danau Galilea, yang artinya memungkinkan sekali ia adalah seorang nelayan. Karakter kuat seorang nelayan, punya keberanian dan cepat mengambil keputusan. Jika terlalu lelet atau lamban ambil tindakan, bisa jadi ikan tidak didapat. Hal ini dapat kita jumpai ketika Yesus bertemu dengannya dan diajak untuk mengikut Yesus. Tanpa banyak omong, tanpa banyak kata, Filipus nderek Gusti. Filipus bersedia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Di ayatnya yang ke-45, Filipus juga dengan cepat mempersaksikan Kristus kepada Nathanael. Filipus berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Dari ayat ini nampak bahwa Filipus adalah pribadi yang semangat, antusias, dan tidak mau bertele-tele. Bisa dikatakan murid Yesus yang satu ini tidak terlalu banyak bicara, namun cepat bertindak, cepat berkarya. Saya percaya ibu bapak saudara, banyak di antara kita yang memiliki karakter seperti Filipus. Tidak suka terlalu banyak bicara, tidak mahir berbicara, namun fokus pada kerja nyata. Di kalangan gereja Kristen Jawa,
tentu kita tidak asing dengan Bapak Pendeta Sularso Sopater. Beliau memang telah almarhum tahun lalu, tepatnya 26 Juni 2020. Dan karyanya di kancah gerejawi, di kancah nasional sangatlah luar biasa. Di lingkup gerejawi, beliau pernah menjadi Ketua Umum Majelis Pekerja Harian PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Ketua Sinode GKJ dan pernah menjadi Ketua STT Jakarta dan Ketua STT Cipanas. Di lingkup yang lebih luas, lingkup nasional, Bapak Sularso tahun 1994 pernah menerima penghargaan Satya Lancana Pembangunan. Dan di tahun 1999 menerima bintang Mahaputra Utama dari Presiden Habibie. Di balik segudang karyanya yang luar biasa, ternyata beliau dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tidak banyak berbicara. Sehingga di tahun 2014 terbit sebuah buku biografi Pendeta Sularso Sopater dengan judul Nabi Bisu yang Banyak Bekerja, karya Suyito Basuki. Dalam buku itu dikisahkan perjalanan hidup Pendeta Sularso Sopater yang penuh dedikasi dalam kerja dan karya. Beliau juga merupakan sosok yang santun dalam menanggapi kondisi negara. Ia tidak reaktif, melainkan mengedepankan perdamaian daripada kekerasan. Kini Nabi Bisu itu telah tiada, namun segudang karyanya telah diwariskannya. Murid Yesus yang berikutnya adalah Nathanael, atau lebih dikenal dengan nama Bartolomeus. Nathanael berasal dari kota Kana di provinsi Galilea. Banyak sumber mengatakan bahwa ia adalah orang pribadi yang memiliki pendidikan yang baik dan selalu dikenal sebagai orang yang mencari kebenaran. Dengan latar belakang pendidikannya yang tinggi, ia pun penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pada saat Filipus mengajaknya untuk menjumpai Yesus, Nathanael dengan kritis merespon dalam Injil Yohanes 1 ayat 46. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Perlu diketahui ibu bapak saudara, pada masa itu, pada zaman itu, kehadiran Mesias seperti tidak mungkin berasal dari Nazaret, melainkan diyakini Mesias datang dari Yehuda, tempat di mana Raja Daud berasal. Jadi ketika Filipus memperkenalkan Yesus asalnya dari Nazaret kepada Nathanael, Nathanael seperti ragu dan cenderung tidak percaya. Namun karena Nathanael adalah sosok yang mau mencari kebenaran, ia pun bersedia berjumpa dengan Yesus. Yesus tahu bahwa Nathanael adalah sosok pemikir, pencari kebenaran. Maka ketika mereka bertemu, Yesus melontarkan dua pernyataan yang kemudian mengubah Nathanael menjadi percaya kepada Yesus. Pernyataan Yesus yang pertama ada di dalam ayatnya yang ke-47. Yesus berkata kepada Nathanael, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Cita-cita Nathanael memang rindu menjadi seorang Israel sejati. Apa maksudnya menjadi seorang Israel sejati? Bagi Nathanael, orang-orang Israel pada zaman itu, pada masa itu sudah menyimpang dari jalan Allah. Dan banyak di antara mereka hanya pandai berbicara, namun tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Israel sejati adalah orang yang perkataannya
dan tindakannya benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Yesus berkata kepada Natanael, "Inilah seorang Israel sejati," Yesus seperti mengetahui kerinduan Natanael dalam hidupnya, yakni menjadi seorang Israel sejati. Pernyataan kedua ada di ayatnya yang ke-48. Yesus berkata, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Pada masa itu, pohon ara menjadi tempat favorit orang Yahudi untuk berdoa dan membaca Taurat. Bahkan beberapa penafsir Alkitab mengatakan duduk di bawah naungan pohon ara seperti melakukan retret, berefleksi, merenung tentang relasinya bersama dengan Allah. Kebiasaan Natanael berteduh di bawah pohon ara, Yesus tahu. Dan dengan kasihnya, Yesus mengajak Natanael untuk melihat bahwa ada yang lebih dahsyat dari sekadar berteduh di bawah pohon ara, yaitu berteduh di bawah naungan kuasa Yesus, karena di bawah naungan Yesus Kristus membuahkan keselamatan. Dari penjabaran kedua murid Yesus ini, ibu bapak saudara, kita bisa melihat mereka memang memiliki karakter yang berbeda. Ada yang kelebihannya berpikir dan berargumentasi seperti Natanael, tetapi ada juga yang kelebihannya menghasilkan karya nyata seperti Filipus. Saya percaya kita semua punya keunggulan yang berbeda-beda, karena memang setiap orang unik dengan karakternya masing-masing. Namun pada hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Semua keunggulan kita, semua kelebihan kita, baik pemikiran kita, perkataan, serta tindakan nyata kita harus dipergunakan untuk kebenaran nama Tuhan. Pakailah mulut kita untuk berkata benar. Pakailah tangan dan kaki kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan kiranya ucapan dan tindakan kita selalu sejalan dengan sabda Tuhan. Amin. Lihatlah, Tuhan sedang genapi firman-Nya. Dunia ini tak berdaya, bencana di mana-mana. Jerit tangis dan air mata, jangan runtuhkan iman percaya. Ingatlah, datang selalu pada Yesus, penolong yang setia. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Serahkan saja padanya
Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan mendera, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatirmu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Serahkan saja padanya. Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan mendera, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatirmu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita letakkan tangan kanan kita di atas dada sebelah kiri. Bersama-sama dengan umat Allah segala tempat dan waktu, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam kebaktian ini, kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud demikian. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi berdosa, dan dengan demikian kita memerlukan juru selamat? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Sebelum kita menerima sakramen perjamuan roti dan anggur ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam Kristus Yesus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan.
Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi saya dan saudara. Roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat roti perjamuan ini. Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan bagi kita sebagai tebusan yang sempurna, mari kita sama-sama memakannya. Saudara-saudaraku, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur perjamuan kita. Dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan bagi kita sebagai tebusan yang sempurna, mari kita sama-sama meminumnya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam kehidupan kami ya Allah, sehingga kami dilayakkan untuk menerima sakramen perjamuan yang pertama di tahun 2021. Melalui sakramen perjamuan, kiranya kami terus diingatkan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat yang hidup dan tidak pernah sekalipun meninggalkan umat-Nya. Di doa syafaat ini, kami mengingat keluarga besar Bapak Joko Sumanto, di mana beberapa waktu yang lalu menantu terkasih
Bapak Klik Wicaksono telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Sebagai manusia tentu keluarga yang ditinggalkan berduka cita. Oleh karena itu, kekuatan, penghiburan, dan kasih-Mu tercurah bagi keluarga. Peganglah tangan keluarga, ya Kristus. Kami membawa pula pergumulan-pergumulan kehidupan yang melanda kami. Pertama, pergumulan bagi mereka yang sakit. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Bapak dan Ibu Suradi, Saudara Averel, Bapak Sudarno, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Yesudarjo, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonifasius P. Yuda, Bapak dan Ibu Margio, Ibu Hatianti, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesudi Supit, Ibu Sri Mariani Soekarno, Bapak Immanuel Ahmad, Bapak Winardi, Ibu Sri Winarni, Ibu Eti Kurniasih, Ibu Magdalena Supani, Ibu Tri Hernawati, Saudara Dimas Bayu, Bapak Karnoto, Bapak dan Ibu Priyo Duyantoro, Bapak dan Ibu Krismono, Bapak dan Ibu Edi, Bapak Heru Sumanto, putra dari Bapak Margio. Jamahlah sakit penyakit yang mereka alami. Kuatkan dan sembuhkan mereka dalam kuasa mujizat-Mu, ya Kristus. Pergumulan-pergumulan yang menerpa kehidupan beriman kami letakkan ke tangan kasih-Mu. Engkau sertai mereka yang berjibaku dalam perekonomian, yang mencari pasangan hidup, keluarga yang menanti kehadiran sang buah hati, anak-anak muda dalam pencarian identitas diri mereka, mereka yang merencanakan menikah, orang tua kami di masa usia lanjut, janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang yang berkebutuhan khusus, serta bagi mereka yang terkena dampak dari COVID-19. Kami memerlukan kekuatan dan penghiburan dari-Mu, sehingga di setiap tantangan dan masalah hidup, kami dapat tegar, kokoh, dan bersandar hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga membawa kehidupan bangsa kami, Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya hikmat-Mu senantiasa melimpah atas para pemimpin kami. Peliharalah juga para medis, dokter, perawat, dan relawan. Khususnya di waktu mendatang, ketika vaksin akan digelorakan, vaksin akan diberikan kepada warga negara Indonesia. Kiranya prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Dan pada akhirnya, bangsa kami, dunia ini, terbebas dari COVID-19. Ajarlah juga kami sebagai jemaat GKJ Kanaan untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Sekaligus kami dapat terus menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Doa syukur dan syafaat ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Allah dengan menghaturkan persembahan. Adapun dasar persembahan diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 074 091 6429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tiada hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas pernyataan Tuhan pada ibadah minggu pagi hari ini. Kami juga bersyukur di awal tahun 2021 ini kami diberi kesempatan untuk bisa ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Sebagai ungkapan syukur ini, kami memberikan persembahan syukur kami melalui ibadah keluarga, baik itu persembahan minggu, persembahan bulanan, IKK, persembahan syukur perjamuan kudus, maupun persembahan syukur lainnya. Terimalah dan berkatilah persembahan ini, dan mampukanlah kami untuk bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Dan ampunilah dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, apabila di dalam memberi persembahan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa dan syukur ini kami naikkan. Amin. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan.
Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus bagi sesama. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita letakkan tangan kanan kita di sebelah, daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria yang bukan nyangkut lagi ya. Dulu. Susah amat ini. Dengan meletakkan dada terima dan kami salurkan kepada dari jemaat sekalian. Ayo kirimkan dari jemaat sekalian. Ayo kirimkan video ucapan Matiin kali ya. Bayi kudus kita cari-cari kagak ketemu ini. Itu sih. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Ayo. Foto bersama kepada keluarga dari keluarga Ikatan Alumni. Buset dah bang.